Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Berita yang saya ambil di sini dari kompas.com. Seluruh gerai Giant di Indonesia resmi tidak lagi beroperasi dan sudah tutup berakhir Juli 2021. Giant didirikan pada 1944 sebagai toko kecil di Malaysia dan pertama masuk ke Indonesia pada 2002 di Tangerang melalui PT Hero Indonesia yang bergerak di bidang retail. Penutupan Giant disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan retail yang ketat, perubahan perilaku konsumen yang beralih ke minimarket dan platform belanja online, pandemi COVID-19, serta kerugian operasional. Terdapat ulasan mengenai kondisi tersebut ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Untuk analisis pasar, segmentasi pasar Giant pada segmentasi geografis memiliki target pasar masyarakat. Pada segmentasi demografis, mulai anak-anak hingga orang dewasa, dan pada segmentasi psikografis menargetkan orang yang suka berbelanja di retail. Untuk targeting Giant adalah keluarga dengan pendapatan menengah dan ibu rumah tangga. Kemudian untuk positioning, Giant menawarkan produk kualitas baik dan segar dengan harga yang kompetitif dan promo menarik. Lalu untuk strategi pemasaran, yang pertama produk beraneka ragam seperti sembako, pakaian, sepatu, dan elektronik, dan mudah diakses, bahkan dapat dibeli dari layanan jasa online. Yang kedua, harga sesuai dengan motonya. Banyak pilihan harga lebih murah sehingga dikenal sebagai brand yang sesuai dengan dan terjangkau. Yang ketiga, mempunyai filosofi garansi harga murah setiap hari, di mana produk yang dibeli dapat dikembalikan jika merasa tidak puas dengan kualitasnya. Yang keempat, promosi di media sosial, di toko, seperti mengadakan event promo produk dan demo produk, serta program loyalitas. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi berada di jalan utama dekat pemukiman masyarakat dan sektor perkantoran, sehingga mudah diketahui. Yang kedua, kualitas bahan fresh selalu dicek setiap hari dan mempunyai standar kualitas tersendiri untuk memasak. Yang ketiga, penggunaan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem manajemen inventaris, sistem kasir otomatis, sistem manajemen gudang, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem keamanan data. Yang keempat, alur kerja efisien dari proses pembelian, penerimaan barang, penyimpanan, penjualan, dan pelayanan pelanggan, seperti teknologi barcode untuk manajemen inventaris dan sistem pembayaran elektronik. Yang kelima, tata letak fasilitas menggunakan teknologi pemodelan 3D untuk mendukung operasional yang efisien dan nyaman bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen dan SDM. Dalam aspek manajemen, Giant merupakan perusahaan terbatas yang berada di bawah naungan Hero Group sehingga memiliki struktur organisasi yang jelas untuk setiap divisi, meliputi divisi penjualan, promosi, administrasi, sumber daya manusia, dan pencegah kerugian. Untuk aspek SDM, yang pertama, Giant merencanakan kebutuhan SDM dari segi jumlah dan kualifikasi. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi karyawan memiliki prosedur seleksi dan penerimaan yang meliputi pengumpulan dokumen lamaran, pengisian formulir, dan wawancara. Yang ketiga, terdapat program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat, aspek finansial. Sumber pendanaan Giant berasal dari modal sendiri, pinjaman bank, dan investor. Untuk penggunaan dana, modal digunakan untuk investasi awal seperti pembelian aset, sewa tempat, dan modal kerja seperti persediaan dan gaji karyawan. Kemudian, untuk proyeksi keuangan, pendapatan Giant dari penjualan produk dengan mempertimbangkan faktor pasar, harga, dan volume penjualan. Kemudian biaya usaha dihitung semua biaya terkait operasional Giant termasuk biaya tetap seperti sewa dan gaji karyawan, dan biaya variabel seperti bahan baku dan promosi. Aspek kelima yaitu ekonomi sosial politik. Aspek ekonomi yang pertama, kestabilan pertumbuhan ekonomi meningkatkan penjualan. Yang kedua, inflasi berdampak pada biaya operasional dan harga jual. Yang ketiga, penerapan kebijakan moneter yang dibuat pemerintah berdampak pada kegiatan usaha. Untuk aspek sosial, yang pertama ada perubahan gaya hidup konsumen mempengaruhi permintaan produk.
Yang kedua, mengadakan program CSR, satu toko satu sekolah yang memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di sekitar, dan Giant Pulang Kampung Gratis yang membantu masyarakat untuk mudik secara gratis. Untuk aspek politik, yang pertama, paham dan patuh terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan pemerintah untuk memperoleh dukungan dan kemudahan menjalankan usaha. Aspek yang keenam yaitu aspek yuridis. Yang pertama, memenuhi persyaratan pendirian perseroan terbatas seperti akte pendirian Giant dan surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, perjanjian dengan pemasok, karyawan, dan pihak ketiga dibuat dengan jelas dan transparan untuk meminimalisir sengketa. Yang ketiga, mematuhi peraturan perburuhan, perlindungan konsumen, dan peraturan lingkungan. Yang keempat, menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif seperti mediasi dan arbitrase. Aspek ketujuh yaitu lingkungan hidup. Yang pertama, dampak negatifnya ada emisi gas kendaraan operasional, mesin pendingin, dan aktivitas bongkar muat mencemari udara. Yang kedua, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah. Yang ketiga, konsumsi air, energi listrik, dan bahan baku misalnya plastik kemasan berdampak pada ketersediaan sumber daya alam. Kemudian untuk dampak positifnya ada meningkatkan kesadaran lingkungan melalui kampanye, edukasi, dan penyediaan produk ramah lingkungan. Yang kedua, implementasi sistem pengelolaan sampah yang baik mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, penggunaan peralatan hemat energi dan sistem pencahayaan yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi. Kedelapan yaitu aspek antisipasi risiko. Risiko pada aspek sumber daya manusia, yang pertama, karyawan tidak kompeten. Dua, tingkat turnover tinggi. Dan ketiga, konflik internal antara karyawan. Untuk risiko pada aspek keuangan, yang pertama, biaya kenaikan gaji karyawan. Kedua, masalah arus kas akibat penjualan tidak sesuai target. Yang ketiga, kenaikan suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata asing untuk produk impor mempengaruhi harga jual. Kemudian untuk risiko pada aspek pemasaran, yang pertama, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen terhadap produk. Ketiga, peningkatan persaingan dari retail baru dan yang sudah ada. Untuk risiko pada aspek sistem informasi, yang pertama, kehilangan data akibat kesalahan operator. Yang kedua, kerusakan hardware atau software. Lalu risiko pada aspek operasi, yang pertama, ada gangguan pasokan barang dari pemasok. Kedua, kerusakan fasilitas dan peralatan. Ketiga, masalah pada sistem distribusi dan logistik. Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama, mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Misalnya diversifikasi pemasok, pelatihan karyawan, dan asuransi. Yang kedua, transfer mengalihkan risiko kepada pihak lain, misalnya asuransi. Dan yang ketiga, penghindaran, yaitu menghindari kegiatan yang berisiko tinggi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.